Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Setelah menguraikan tentang kitab, maka Allah menjamin di sini dalam lanjutan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walam yaj'al lahu aywaja. Walam yaj'al, dan Allah tidak menjadikan lahu untuk Al-Qur'an itu aywajan, bengkok, ya. Jadi Allah menjamin original, keaslian daripada Al-Quran itu. Dari mulai turunnya sampai ke hari kiamat. Ya. Artinya tidak ada satupun kekuatan, ya, yang mampu membelokkan Al-Quran, memalsukan Al-Quran, mengganti Al-Quran. Karena memang banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul dari ayat-ayat Al-Quran, ya, yang sifatnya memberi peluang, memberi ruang, silahkan. Kalau Anda mampu membuat satu ayat dari Al-Quran, maka silahkan. Nah, kita melihat bagaimana originalitas Al-Quran itu pertama dari dokumentasi. Bahwa beliau baginda Nabi Muhammad SAW itu ummi, yakni tidak bisa baca dan tulis, itu artinya menjamin Al-Quran bukan karangannya. Dia benar-benar wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril yang diterimakan kepada beliau. Nah, dokumentasi ini menjadi penting karena Al-Quran begitu sampai kepada Nabi itu diarsipkan, ditulis, makanya kitab namanya, ditulis. Nah, salah satu yang menjadi penulisnya adalah sahabat Zaid bin Sabit Al-Ansori, An-Najjar Al-Ansori. Bahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ini juga diperintahkan untuk melengkapi referensi supaya tidak ada kerancuan nantinya atau penyelundupan atau penyusupan kalimat-kalimat lain. Dia oleh Nabi disuruh belajar bahasa Suryani dan juga Ibrani. Belajar bahasa Suryani itu selama 16 hari, 14 hari, Ibraninya 17 hari. Dia sudah mampu. Artinya apa? Melengkapi, memahami Al-Quran itu dengan referensi-referensi. Yang kedua, menjamin keaslian, originalitas Al-Quran. Di samping dokumentasi yang sedemikian rupa dinamisnya, sampai kemudian muncul namanya Mushaf Utsmani, ya, dari tulisan-tulisan yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit itu dibukukan, dibendel seperti sekarang ini, dan itu juga atas perintah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian penghafal Al-Quran tidak hanya dibaca tulisannya, tapi juga dihafalkan oleh para pemeluknya. Jutaan orang yang hafal Quran. Konon di Pakistan itu jumlahnya lebih dari 1 juta orang. Belum di Mesir, belum di Indonesia, belum di negeri-negeri yang lain. Bahkan sekarang marak daripada pesantren-pesantren tahfidz yang melahirkan para penghafal Al-Quran. Bahkan Al-Quran hanya diperdengarkan saja orang bisa hafal. Contohnya adalah Ananda Najah. Ananda Najah ini punya keterbatasan otak ketika masih dalam kandungan, kata dokter demikian. Maka dia lahir prematur. Hingga masuk inkubator. Kepada pihak rumah sakit, Ibu Najah ini minta izin untuk disuarakan, diperdengarkan kepada Najah yang masih bayi dalam inkubator itu murattal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Itu berlangsung sampai keluar dari rumah sakit. Di rumahnya juga demikian, selalu diperdengarkan murattal Quran, ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? 12 tahun kemudian, dari hanya mendengarkan, ya, tidak membaca, Najah ini hafal Quran. Bahkan Toba-Tobai dari Iran itu juga demikian. Dia 5 tahun tuh hafal Quran. Kemudian
Dari mana dia hafal? Ibunya bercerita saat dalam kandungan ia sudah mulai diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran melalui tape recorder yang ditaruh di atas perut ibunya itu. Masya Allah, dari mendengarkan dimulai dari kandungan sampai kemudian 5 tahun usianya dia hafal Quran. Bahkan 8 tahun dia sudah doktor Al-Quran. Itulah Al-Quran, originalitas. Sekarang ribuan, jutaan. Dan tidak ada satu kitab suci pun yang mampu dihafal sedemikian rupa oleh pemeluknya sebanyak Al-Quran. Bisa jadi memang tidak ada yang bisa hafal tentang kitab sucinya. Tapi kalau Al-Quran itu dihafal oleh para pemeluknya. Masya Allah. Ini adalah jaminan originalitas. Dari mulai turunnya yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi, kemudian diucapkan oleh Nabi, diperdengarkan kepada penulisnya, kepada para sahabat-sahabat ketika itu. Lalu menjadi sebuah mushaf yang kemudian dibaca oleh jutaan miliaran umat Islam. Itu sama, gak berubah sama sekali, gak berubah sama sekali. Jadi kalau kita baca walam yaj'allahu iwaja, itu sama persis yang diucapkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad diucapkan persis sama dengan apa yang kita dengar sekarang, kita baca sekarang. Makanya belajar Al-Quran ditalaki, artinya ada sanad di mana orang itu punya guru, diperdengarkan langsung. Itu sudah tradisi turun-temurun. Kalau sekarang sudah ada alat bantu belajar lewat media-media elektronik, saya yakin itu sangat membantu. Jadi yang diucapkan ucapan walam yaj'allahu iwaja itu ya dari sananya seperti itu. Tidak ada satupun yang menciderai Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.